Baik, Bismillah, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan di mata kuliah Cybercrime, kejahatan siber. Ini pertemuan ke-6. Pekan depan ada pertemuan ke-7. Baik. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk menandatangani presensi ya. Walaupun Anda hadirnya secara online, tapi tetap presensi tertulisnya itu nanti akan dicek tiap bulan. Makanya bukan nanti ditunggu, nanti aja Pak, nanti tantangannya. Nanti keburu saya coret-coret. Kenapa? Karena BAA itu menginginkan data yang valid untuk presensi. Jadi nanti bisa jadi saudara tidak bisa ikut ujian, tidak memenuhi presensi itu karena saudara malas menandatanganinya. Begitu. Jadi nanti diatur saja dengan PJ kelasnya. Dan jangan lupa, jangan juga PJ kelasnya membawa pulang presensi ya. Jadi presensi tetap ada di kampus karena berapa kali kejadian hilang presensinya. Baik, di malam hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan cyber pornografi. Karena ini menjadi satu isu yang sangat luas ya, yang uniknya itu ya, sebagian menganggap bukan kejahatan dan sebagian memang dianggap sisi kejahatan yang mananya gitu. Ada yang memperdebatkan sisi kejahatan. Ada yang memperdebatkan jahatnya ya kalau kalau menurut undang-undang kita kejahatannya itu adalah ketika dia memproduksi dan disebarluaskan. Kalau produksi tapi tidak disebarluaskan itu tidak akan dipidana atau dia menyimpan saja kayak tadi kasus siapa sih pembelinya, penjualnya dikenai, pembelinya enggak. Jadi kan gitu. Kayak kasusnya yang salah satu stand up komedian itu dia beli. Nah, yang kena kan yang jual. Yang beli enggak kena. Nah, ini kan unik juga tuh. Nah, nanti kita bahas secara spesifik berkaitan hukumnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, berkaitan dengan isu-isu hukum yang mana yang dipidana, mana yang tidak dan sebagainya. Oke, hari ini tema ini akan coba saya urai sedikit ya tentang cyber kejahatan pornografi. Nah, pembahasan dalam ranah pornografi ini pembahasannya luas ya karena nanti ada undang-undang sendiri ya tentang tindak pidana pornografi itu sendiri ya. Tapi yang sedang kita bahas ini kalau dikaitkan dengan undang-undang ITE. Oke. Pornografi sendiri gitu ya. Itu kalau dilihat dari pandang undang-undang pornografi adalah gambar. Jadi bisa bentuknya bisa gambar. Bisa berbentuk sketsa, bisa berbentuk ilustrasi. Dia bisa bergerak seperti nanti ya bergerak, tapi yang ada bisa juga dia bentuknya adalah foto atau lebih luas lagi tulisan atau hanya suara ya suara atau bunyi-bunyian ya atau yang nanti dia bergerak. Video itu kan sebenarnya gambar yang banyak digabung-gabung. Konsepnya video itu kan begitu ya sebenarnya. Apa namanya? Tangkapan layar yang dia tuh menangkap sekian banyak foto. Pada konsep awalnya kan kayak gitu. Jadi kalau mau bikin kartun itu kan gitu juga, gambar-gambar ditumpuk-tumpuk yang banyak itu kan dijalankan. Nah, bisa juga dibentuk animasi atau sekarang juga banyak itu kartun yang kayak kalian lebih paham lah konsepnya itu. Bisa jadi juga aja percakapan atau gerak tubuh atau bentuk hal lainnya ya. Eh, Baik dia bentuknya adalah media komunikasi atau dipertunjukkan di hadapan umum. Jadi undang-undang pornografi ya ini menjadi dasar pembahasan kita, tapi kita akan spesifik bicara yang melibatkan media. Karena ada pornografi yang sifatnya dipertunjukkan di depan umum. Ya, yang sifatnya tidak melalui media. Ya. Jadi ada yang sifatnya dipertunjukkan di hadapan umum. Yang kita bahas adalah yang menggunakan media-media yang dipergunakan untuk memproduksi, menyebarkan, dan sebagainya. Apa yang dibahas yang dilarang dari sekian bentuk beragam itu adalah sesuatu yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Nanti ini pemahamannya kan nanti lebih luas. Makanya
Kalau kasus-kasus kayak gini biasanya dilibatkan para ahli. Apa ahli yang bisa menilai nanti apakah ini memuat itu tadi, memuat kecabulan eksploitasi sosial yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Begini ya, rekan-rekan sekalian mahasiswa, bahwa hukum itu tidak hadir di ruang hampa. Dia hadir dalam konteks sosial masyarakat juga. Karena apa yang sesuatu yang dinilai misalnya ini ya, buruk di sini belum tentu dinilai buruk di tempat lain. Yaitu bisa berkaitan dengan budayanya, bisa berkaitan dengan agamanya, bisa berkaitan dengan sesuatu. Kita biasa aja tuh nyembelih sapi, nyembelih itu ya, hewan-hewan itu. Tapi di tempat yang tertentu yang melarang, seperti misalnya di India itu terlarang untuk menyembelih sapi misalnya. Oh, bagi kita itu hal yang normal-normal saja nyembelih sapi. Tapi bahkan kita punya syariat yang muslim ya, punya syariat Idul Adha itu kan salah satu yang disembelih adalah sapi. Nah, bagi orang sebagian India, tidak semua juga, sebagian yang di India itu walaupun itu cukup mayoritas ya, itu terlarang, suatu kejahatan luar biasa kayak gitu ya. Nah, itu ada yang mempengaruhi, bisa jadi budaya, bisa jadi agama, bisa jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Ada satu masyarakat yang misalnya dia melegalkan LGBT misalnya ya, satu negara itu. Kita adalah penganut negara yang menganut konsep kita menolak sampai detik hari ini lesbian, gay, biseksual, transgender itu kita tolak. Walaupun pada faktanya ada, ya ada kita temukan yang lesbian, kita temukan yang gay, ada yang transgender, ada yang biseksual. Tapi secara hukum hal tersebut sifatnya ilegal, tidak diakui minimal, seminimal-minimalnya tidak diakui oleh negara. Maka di dalam Undang-Undang ITE, nanti kita akan bicara lebih lanjut di Undang-Undang ITE-nya, tapi ini secara konsep awalnya dulu. Di pekan kemarin saya juga menyampaikan bahwa ada kaitan itu antara kejahatan yang ada di siber dan kejahatan yang sebenarnya konvensional lah bahasa gampangnya. Pornografi yang sifatnya porno ini itu kan ada yang sifatnya konvensional tadi ditunjukkan muka umum, ada tarian-tarian erotis, misalnya ya, ada pertunjukan dan sebagainya, macam-macam itu konvensional. Tapi nanti akan menjadi concern dalam ranah Undang-Undang ITE ketika dia melibatkan apa namanya teknologi, melibatkan teknologi informasi, yang mana dalam hal pornografi ini sifatnya saat ini sangat besar yang melibatkan apa namanya cyber itu sendiri, ya, teknologi informasi itu sendiri. Lalu bagaimana yang melanggar kesusilaan itu secara terdekat kalau kita lihat di KBBI, perilaku yang berkaitan dengan nilai kesopanan serta perilaku yang berlandaskan kesusilaan. Intinya kesusilaan itu. Maknanya itu sangat luas. Nah, makanya menjudge-nya setiap kali itu jaksa, hakim, polisi itu nanti melibatkan juga nanti para siapa lawyernya juga akan bermain di ranah ahli, ya ranah keahlian. Saya punya teman di media sosial, dia ahli yang sering diundang dalam kasus-kasus ini. Dia bekerja di Kominfo, bidang legalnya dia bagian yang apa namanya tuh blokir situs yang berkeluarnya situs, tapi juga akun-akun apa namanya bank, akun-akun yang melakukan tindak pidana penipuan yang terkait dengan kejahatan siber begitu, ya kerja di situ. Beliau suka berbagi apa namanya pendapat-pendapatnya di, sekali lagi ya saya bilang di Facebook. Kalau mau lihat pendapat-pendapat orang-orang yang begitu, saya sering menemukannya bukan di apa namanya di media sosial yang Instagram,
atau TikTok atau ya di YouTube itu terbatas. Malah dia sering mengungkapkan dalam bentuk tulisannya representasi. Saya membagi-bagi ya, kalau TikTok dan Instagram itu lebih menonjolkan ya. Kalau TikTok jelas video, Instagram itu video dan gambar gitu. Kalau itu X atau dulunya Twitter itu apa namanya ya, sekedar selentingan sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kalau dia mau nulis secara utuh, akhirnya dia tetap bertahan di Facebook. Dia kalau di Facebook itu tulisan-tulisan panjang. Saya tadi menemukan teman saya di situ, nanti saya contohkan, nanti saya di kesempatan lain saya coba apa, berikan tangkapan layarnya. Ya, larangan dan pembatasan ya, di Indonesia nih, setiap orang dilarang memproduksi ya, produksi. Memproduksi itu terlarang. Cuma seringnya produksi ini tidak kena ketika dia tidak disebarluaskan, tidak ketahuan. Jadi kalau dibuat untuk kepentingan pribadi, ya ini biasanya sangat jarang yang dikenakan apa namanya, tindakan hukum. Yang acap kali terjadi adalah ketika disebarluaskan. Dalam kasus yang sering terjadi ada namanya revenge porn ya, dia dulu pacaran lalu melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas begitu, dan dia rekam ya, biasanya katanya yaitu untuk kepentingan pribadi saja, buat kenang-kenangan saja, tapi ternyata ketika mereka kejadian putus ya, tidak lagi bersama. Nah, itu jadi ancaman dari si pelaku. Kalau ceweknya mau meninggalkan atau sebaliknya, dia jadi ini saya punya rekaman begini dan sebagainya. Akhirnya karena kesal dan sebagainya di-share ke media sosial, seringnya gitu ya. Nah, itu ketika dia namanya ikut andil dalam menyebarluaskan, menyiarkan. Nah, termasuk memproduksi, membuat, dan memperbanyak. Ya, ini biasanya dikenakan bagi, kalau zaman dulu kan memperbanyak ini, contoh yang paling banyak kalau dulu sekali lagi ya, itu yang apa namanya, dalam CD itu, VCD CD itu, nah itu kan tinggal pas. Kalau sekarang bisa jadi nomor banyak dalam uh, kalau sekarang kan lebih, orang menyebar video itu tidak harus pakai itu lagi, sangat jarang kan yang punya menggunakan itu. Tapi dalam beberapa kasus masih digunakan karena dia menganggap itu lebih apa namanya, lebih aman, lebih lebih gampang dan sebagainya. Walau dia menyiarkan, bahkan dia mengimpor dan ekspor. Dalam pertemuan kemarin saya tunjukkan videonya kalau tidak salah ya, mereka yang membuat video-video porno itu pelanggannya, pembelinya, konsumennya bukan hanya dari Indonesia, juga dari negara lain. Atau menyediakan dalam hal ya, nanti lebih luas ini kan, pasal itu dibuat agar jangan sampai ada orang lepas karena apa, nggak diatur itu di pasalnya. Dibuat luas, diperinci teracap kali, agar apa, agar berbagai kegiatan itu, terutama yang kayak di media ini ya, kemarin kita bahas, media itu kan berkembang begitu cepat, aturan dibuat dia bisa bikin gitu, supaya tidak bisa agar aturan ini bisa long lasting ya, dia bisa dipakai untuk jangka panjang, dibuatlah uh, kata-kata yang memang lebih abstrak yang bisa dipergunakan agar apa saja itu bisa masuk ke dalamnya. Walaupun perkembangan teknologinya ada, tapi ya itu pada dasarnya sama. Saya kasus pencurian ya, dia bentuknya macam-macam ya, sebenarnya itu masuk kategori pencurian. Termasuk ini pornografi dalam berbagai bentuknya, dia masuk tetap sebagai kasus pornografi. Apa saja yang disebutkan di sini ya? Isinya persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang. Menyimpang tadi bisa jadi LGBT atau ekstrim itu. Dalam beberapa kasus yang saya temukan, beritanya menarik sekali. Dalam beritanya dia meninggal dunia, kenapa dia habis
melakukan persenggamaan dengan hewan. Ya, ternyata yang ekstrim itu begitu ya. Jadi dia tidak lagi terpuaskan dengan sesuatu yang sifatnya normal. Dia akan mengejar itu. Ada yang pakai apa namanya kekerasan, bahkan dia pakai yang ekstrim-ekstrim gitulah. Bisa juga di sini spesifik tentang kekerasan seksual. Dalam beberapa negara mereka melegalkan yang poin A, misalnya poin A ini dia legalkan, tapi yang ini ya dia nah, dalam beberapa negara, misalnya kalau Indonesia semuanya terlarang, 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 terlarang. Nah, juga di sini ini. Nah, yang saya akan cermati juga ini bicara tentang pornografi anak. Ternyata isu tentang pornografi anak ini sangatlah mengerikan perkembangannya. Ada orang yang ngomong gitu, apa sih Pak, biasa aja sih nonton yang gitu kan, normal Pak nonton gitu. Iya, karena ini dianggap normal, hal-hal yang ekstrim itu mulai ada. Penyimpangan-penyimpangan ini, kekerasan seksual ini, ya, keterlanjangan di depan umum itu makin luas. Kenapa? Karena orang anggap, sudah biasa Pak, ini normal-normal saja. Bahkan yang paling ekstrimnya saya adalah berkaitan dengan anak. Baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Karena kejadian yang nanti kita peta ya, kemarin ngambil mata kuliah pidana anak, itu bicara anak itu sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Bahkan anaknya ini yang kecil banget usianya sangat rendah, tapi dia bahkan, ya kalau korban ya kita memang tidak terlalu bicara tentang usianya ya, karena pelaku kejahatan itu nyerang siapa saja, termasuk anak yang kecil sekali. Maaf ya, bayi pun ada yang jadi korban. Tapi yang kita sangat mengelus dada, sangat terkaget-kaget bahwa pelaku kejahatannya tuh anak yang misalnya usianya masih SD, masih. Tapi memang sekarang saya cermati perkembangan anak itu secara pendidikan seksual itu sangat, perkembangannya sangat, ya satu sisi sangat berbeda itu ya. Kalau dulu saya nggak tahu ya, misalnya bicara tentang salah satu perkembangan secara biologis seksual itu adalah kalau perempuan ditandai dengan haid. Saya nggak tahu usia haid berapa. Kalau dulu, sepemahaman saya, seangkatan-angkatan saya itu, saya banyak menemukan mereka yang haid itu adalah usia SMP. Tapi kemarin saya menemukan ada anak, dia sudah kelas 3 SD, dia sudah haid. Ya, itu berarti kan secara biologis, ya biologis berarti anak segitu tuh sekarang itu ya sudah dia sudah mengenal bicara tentang uh, kalau bahasa anak kecil sekarang ya, bahasa sering kita ya cinta-cintaan lah ya gitu. Ini juga jasa pornografi. Nah, ini yang kita, ya, sebentar saya tutup dulu, saya akan satu. Pidana Siber Direktur Tindak Pidana Siber Direktur Tindak Pidana Siber atau Dirtipid Siber Bareskrim Polri membongkar bisnis jual video pornografi anak. 3 pelaku berhasil diamankan, yakni JA, FH, dan FR. Para pelaku mengaku konten video porno anak lebih banyak dicari dibandingkan dengan konten dewasa lainnya. Selama ini, bisnis transaksi jual beli video porno melalui platform Telegram. Total sudah 6.000 konten diunggah pelaku dan berhasil meraup keuntungan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar mengungkap, kasus ini bermula dari 3 laporan polisi.
Dari laporan tersebut terungkap jaringan pornografi anak beroperasi di Tulung Agung, Semarang, Jogja, Bandung hingga Cirebon. Sejauh ini diketahui 12 orang anak menjadi korban para pelaku. Adapun modus operandi tersangka FA umur 27 tahun, alamat di Semarang Tengah. Jadi tersangka melakukan perbuatannya ketika berada di tempat sepi dan tidak terdapat orang dewasa lainnya. Kemudian tersangka berusaha mengakrabkan diri dengan para korban, memberi korban snack, makanan kecil ataupun uang, dan kemudian setelah itu melakukan perbuatan asusila sesuai keinginan tersangka, dan kemudian oleh tersangka direkam baik di foto ataupun di video, dan film-filmnya itu disimpan di Google Drive. Kepolisian juga mengungkap bahwa salah satu tersangka yaitu FH juga pernah menjadi korban pelecehan saat berusia 7 tahun. Sementara tersangka lain mengaku melakukan tindak asusila tersebut karena kecanduan film porno. Atas perbuatannya, para pelaku diancam hukuman berlapis dari Undang-Undang ITE, pornografi, termasuk terkait perlindungan anak. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita temukan satu fakta-fakta yang mencengangkan kita ya. Ya, dia darinya adalah korban, ya ada yang dia orang yang awalnya dia sebagai penikmat saja, apa namanya, pasif, ya. Dia sekarang aktif, baik melakukan kejahatan secara apa namanya, kejahatan seksualnya, juga tentang eh, pembuatannya, dan dia aktif menyebarluaskan itu, menganggap itu sebagai peluang keuntungan. Dan fakta tadi saya sampaikan ya, bahwa dulu kita menganggapnya karena menganggap hal yang biasa, berkembang hal yang dulu yang disebut pornografi itu lebih ke arah yang dewasa ya. Sekarang tadi yang kan bahwa yang dia banyak terima orderannya itu, yang banyak laku itu adalah malah apa namanya, pornografi anak. Nah, ini kan mengerikan sekali. Oh, sekali lagi, saya jangan sampai ada bilang, nggak biasa aja Pak, saya juga sering begitu Pak, begitu. Iya, dengan itu nanti saya menemukan orang yang ngomong begitu, tiba-tiba ya yang jadi korban siapa? Anaknya. Bayangkan masa depan anak kita. Pak, saya masih muda Pak, nggak ngomongin anak. Ya, nanti ke depan kan saudara juga akan mendapatkan itu. Saudara juga akan menjadi posisi itu. Ekstrim sekali kayak gitu. Ya, ini di sini dia spesifiknya bicara tentang jasa. Dia memberikan jasa, jasa, baik dia penyajian, ya, eksploitasi, atau juga nanti yang sifatnya agenda-agenda seperti ini. Juga ada yang bentukannya adalah mengunduh, meminjamkan, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, dan atau menyimpan produk pornografi. Jadi kalau biasanya tadi saya bilang kalau ini tuh jarang kena, tapi nanti kalau pas sudah kena nanti dia bisa diperluas ya pendananya, ada juga ya nggak sengaja atau sendirinya menjadi objek. Nah ini orangnya Pak, saya ini cuma sebagai objek nih. Ada kasus-kasus yang sedang ramai sekarang ini kan, uh, kasus itu pembuatan, misalnya kemarin saya putar itu siapa, salah satu ya salep yang beginilah ya, jadi dikatakan Pak saya kan hanya korban apa namanya dari rumah produksinya Pak, kayak gitu. Nah di sini juga bahwa ada larangan dengan sengaja dengan setuju menjadi objek atau model yang menjadi muatan.
atau orang yang menyuruh untuk melakukan itu menjadikan orang seperti itu atau fotografernya ia dikenakan juga. Jadi kan yang kena dalam kasus yang pembuatan video-video porno, film-film porno yang baru-baru ini lagi ramai itu diproses itu ada sekian orang, lebih dari 10 orang kalau tidak salah itu. Kenapa? Dia bukan hanya ada modelnya, ada apa namanya pendananya, investornya, ada produser, sutradaranya, ada kameramennya, ya mereka yang banyak terlibat di dalamnya. Atau juga ini dia sifatnya mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum ini ya, tadi ya. Ini kan ada yang melibatkan media, ada yang sifatnya tuh langsung. Nah, tadi saya ingatkan lagi yang ekstrim sekarang ini karena banyak yang melibatkan anak. Siapa yang disebut anak? Ya itu yang sesuai dengan kemarin kita bahas di mata kuliah pidana anak. Siapa yang di bawah masih belum mencapai usia 18 tahun. Ini masih anak. Berarti kan ini yang banyak tuh anak SMP, SMA, bahkan SD. Media sosial ya, tadi kita sudah kan bahwa dia jadi ancaman serius. Nah, perkembangan era digital ini ya, yang paling ekstrim bagi saya itu tadi ya, merusak mental anak dan remaja. Bapak kami dah dewasa, Pak. Silakanlah kalau kalian ngomong begitu. Tapi ini lah tadi anak-anak usia 7 tahun, 6 tahun, ya di usia SD itu ada yang menjadi pemerkosa. Mohon maaf. Ditanya kenapa mereka melakukan kegiatan seperti itu, ya karena mereka menikmati kayak gitu. Ya. Dulu kita beranggapan pelaku kriminal itu adalah orang dewasa, tapi ternyata anak itu sekarang bisa menjadi salah satu pelaku yang disebut sebagai pelaku kriminal dan dia punya potensi besar. Hati-hati gitu ya. Ini juga menjadi isu ya. Ada isu bicara tentang apa namanya deepfake. Ini apa maksudnya ini? Kalau ini kadang artis atau tokoh publik figur itu jadi korban. Korbannya maksudnya gimana? Jadi kan uh, videonya tuh wajahnya kok pelak si itu, padahal ternyata dia palsu. Apalagi dengan teknologi yang sekarang lagi ramai-ramai ini ya, ada siapa namanya Thanos beli takjil, Vladimir Putin rebutan takjil sama Kim Jong Un, nah, kan gitu bisa apa namanya canggih sekali membuat yang kayak gitu-gitu. Nah, gitu ya. Ini tuh bisa jadi dia sebagai bukan hanya sebagai tadi ya kalau kita ngomongin pelaku kejahatan dan sebagainya, dia juga bisa menjadi korban, ya kan? Kalau dia yang dijual, oh ya ada toko ini, toko itu. Kayak kalau sekarang tuh hobi orang jualan judul berita itu, Raffi Ahmad kecelakaan, Jokowi tertabrak, padahal ya Prabowo jatuh dari motor, padahal ya Prabowo yang lain, Jokowi yang lain, Raffi Ahmad yang lain, gitu yang namanya sama. Nah kayak gitu kan konsepnya mereka menjual itu. Ya ada nih wajahnya serupa dengan itu misalnya. Nah, sekarang kita bicara tentang pertanggungjawaban pidananya. Nih, di saya konvensional ya bicara tentang tadi pidana pornografi apa namanya konvensional ya, ada undang-undang pornografi, ada undang-undang ITE-nya. Tergantung nanti atau bisa jadi dia dikenakan pasal-pasal berlapis ya, pasal-pasal yang bukan hanya pasal satu tapi juga pasal lainnya. Kayak gitu materi yang saya uh, kan malam ini. Sebentar. Wait.
Perlindungan Anak Indonesia atau Komisi Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat peningkatan kasus kejahatan siber dan pornografi anak selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2014 terdapat 322 kasus kejahatan siber pada anak. Sementara pada tahun 2019 meningkat hingga 679 kasus. Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime KPAI, Margaret Aliatul Maimunah menyatakan, ada beberapa hal yang harus diwaspadai orang tua terkait kejahatan siber pada anak, mulai dari perisakan hingga yang terparah, kasus pelecehan seksual lewat dunia maya. Margaret menambahkan kasus pelecehan seksual paling banyak dilaporkan ke KPAI dibandingkan kasus cyberbullying atau penyalahgunaan data anak. Namun, penyalahgunaan data sering dijadikan pintu masuk agar pelaku bisa berkomunikasi dengan anak. Yang paling banyak masuk ke kita itu ya kasus kekerasan seksual online, misalnya anak yang diajak untuk memproduksi video pornografi, misalnya kayak gitu, cyberbully, paling itu. Tapi kalau misalkan untuk yang data anak di ini, enggak. Paling yang terjadi ya orang-orang pelaku itu ketika mengincar anak, untuk kasus-kasus extortion itu dia mengubah profil dirinya. Dia yang melakukan manipulasi ya, karena dia mengubah profilnya itu menjadi profil anak. Kadang-kadang dia mengubah profilnya menjadi profil seperti gurunya anak, misalkan seperti itu. Jadi mengubah profil gimana caranya dia itu bisa diterima oleh anak untuk melancarkan aksinya, karena memang mereka ini ya bisa dikatakan para kaum pedofil saya kira. Untuk menghindari kejahatan terhadap anak di dunia maya, psikolog pendidikan dan anak Anissa Samanta berpendapat, pendampingan orang tua di rumah menjadi hal yang utama. Membuat kesepakatan aturan waktu mengakses gadget juga penting untuk dilakukan. Anissa juga meminta agar orang tua dan anak memperkuat ikatan dan komunikasi selama masa pandemi ini, terutama bagi anak yang beranjak remaja. Karena untuk sama remaja kita nggak bisa lagi minta, handphone kamu sini, gitu. Mama mau lihat, gitu. Itu privasi dia soalnya. Tapi yang tadi sama, seperti anak usia di bawah 13 tahun, kita tetap harus ingatkan sih, secara online ini apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Privasi kita tetap harus berikan untuk mereka, tapi bukan berarti mereka nggak sharing ke kita kegiatan kamu tuh apa, gitu. Jadi komunikasi harus kita ciptakan biar nyaman, biar anak mau cerita. Dengan pendampingan orang tua serta komunikasi yang baik di rumah, peluang anak menjadi korban pelecehan seksual dan kejahatan dunia maya lainnya akan semakin kecil. Angga Putra, Baramaestro, Jakarta. Baik, ini akan ditutup dengan salah satu dari kalian yang akan menyampaikan hasil bacaannya. Ada yang berminat sebelum saya tunjuk? Ya, oke, saya tunjuk deh. Putra Erdiansah, ada orangnya? Putra Erdiansah. Saya panggil, kalau nggak ada panggil saya kick soalnya. Remove. Putra Erdiansah. Hitung sampai 10 detik. Nggak ada ya, biasanya saya khawatir orang yang sudah nggak ada di sini. Nggak ada, kita remove. Bapak, saya mau baca. Oke, silakan. Oke, jadi jurnal yang saya review ini tentang pencurian e-money pada e-commerce dalam tindak pidana cybercrime sebagai tindak pidana ekonomi dari Muhammad Ramadan. Jurnal ini membahas tentang cybercrime dalam konteks pencurian e-money di e-commerce sebagai kejahatan ekonomi. Kejahatan ini dapat berdampak pada perekonomian suatu negara dan memerlukan modernisasi hukum pidana untuk memerangi kejahatan dunia maya dengan lebih efisien dan perlunya kebijakan yang lebih rinci untuk mengatasi kejahatan dunia maya secara efektif. Pencurian uang elektronik di e-commerce merupakan kontribusi terhadap pengklasifikasian kejahatan dunia maya sebagai kejahatan ekonomi karena tindakan tersebut menggunakan fasilitas elektronik yang canggih yang terkait dengan
dunia maya seperti internet dan telepon seluler. Kejahatan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara dengan menurunkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan keuangannya di bank dan melalui transaksi e-commerce. Tantangan dalam melacak dan menuntut kejahatan dunia maya seperti pembobolan rekening bank dan uang elektronik dalam transaksi e-niaga antara lain adalah sulitnya untuk melakukan penangkapan karena pelaku sering menggunakan jaringan internet yang sulit dilacak secara langsung. Selain itu, penggunaan warnet yang tidak melakukan registrasi terhadap pengguna juga membuat identifikasi pelaku menjadi lebih sulit bagi pihak penegak hukum. Kejahatan cybercrime juga dapat terjadi melalui berbagai media seperti smartphone dan aplikasi jual beli online, sehingga sulit bagi korban untuk mengidentifikasi pelaku. Selain itu, laporan kejahatan seringkali masuk setelah transaksi selesai, menyulitkan proses penuntutan hukum terhadap pelaku. Pemerintah dapat meningkatkan upayanya untuk mengatasi kejahatan dunia maya dengan cara membentuk lembaga khusus yang memiliki SDM ahli di bidang informatika dan menyusun kebijakan yang lebih rinci terkait penanggulangan kejahatan cybercrime. Kebijakan yang lebih detail dapat mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, dan mitigasi resiko kejahatan dunia maya. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan pihak swasta yang terkait dengan penyediaan jasa atau jaringan dunia maya untuk meningkatkan keamanan transaksi online dan melindungi keuangan masyarakat. Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik, kita ada waktu 3 menit lagi. Saya beri kesempatan bagi yang mau bertanya, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, ya saya cukupkan saja perkuliahan kita pada malam hari ini. Kita masih ada satu pertemuan lagi di bulan Ramadan ini pekan depan. UTS-nya kapan? UTS-nya akan saya laksanakan pasca Ramadan, di pekan pertama masuk kuliah. Kira begitu. Dan terima kasih atas perhatiannya dalam perkuliahan ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa menandatangani presensi yang ada di kampus. Saya tahu model kalian gimana, yang penting saya tahunya terimanya presensi itu terisi dengan baik. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.